Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Karisma Maharani dengan NIM C1C024147. Saya dari program studi S1 Akuntansi. Yang terhormat, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Restu Hanin Anissa, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Perpajakan 2. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu materi saya tentang konsep dan dasar hukum pajak penghasilan. Apa itu pajak penghasilan? Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan bentuk apapun. PPh di Indonesia menggunakan self-assessment system, sehingga wajib pajak memiliki tanggung jawab penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Sistem self-assessment dipilih untuk mendorong kesadaran dan kemandirian wajib pajak. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan terdiri atas 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, orang pribadi dalam negeri maupun luar negeri. Wajib pajak dalam negeri dikenakan atas penghasilan dari seluruh dunia atau worldwide income. Sedangkan luar negeri hanya atas penghasilan dari Indonesia atau source principal. Yang kedua, badan yang meliputi PT, CV, firma, koperasi, yayasan, BUMN, BUMD, dan organisasi lain yang memperoleh penghasilan. Yang ketiga, bentuk usaha tetap atau BUT, yaitu bentuk usaha dari pihak luar negeri yang beroperasi di Indonesia, seperti kantor cabang, proyek konstruksi, atau agen perusahaan asing. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, subjek dalam negeri, dan yang kedua, subjek pajak luar negeri. Apa sih perbedaan wajib pajak dalam negeri dan luar negeri? Yang pertama, kita akan membahas wajib pajak dalam negeri. Yang pertama yaitu dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Yang kedua, dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto. Yang ketiga, tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum atau tarif Undang-Undang PPh pasal 17. Yang keempat, wajib menyampaikan SPT. Selanjutnya, kita akan membahas wajib pajak luar negeri. Yang pertama, dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Yang kedua, dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. Yang ketiga, tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan atau tarif Undang-Undang PPh pasal 26. Dan yang terakhir, tidak menyampaikan SPT. Baik, berikutnya kita akan membahas objek pajak penghasilan. Objek PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Pada dasarnya, objek pajak penghasilan dapat dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama, penghasilan dari hubungan pekerjaan. Yang kedua, penghasilan dari kegiatan usaha. Yang ketiga, penghasilan modal. Dan yang keempat, penghasilan lainnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT adalah penghasilan kena pajak. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Berikut uraian singkat mengenai besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak. Penghasilan kena pajak WP badan sama dengan penghasilan neto. Penghasilan kena pajak WP orang pribadi sama dengan penghasilan neto kurang PTKP. Lanjut, menghitung penghasilan PKP. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk hal-hal lain yang bersangkutan. Ada pula beberapa hal yang tidak boleh dikurangkan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Contohnya, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi, pajak penghasilan, premi asuransi, pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti dividen, dan lain sebagainya. Penghasilan kena pajak WP pribadi sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP, sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan UU PPh dikurang PTKP. Lalu, penghasilan kena pajak WP badan sama dengan penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan oleh PPh. Menghitung PKP dengan menggunakan NPPN. Yang pertama, peredaran bruto kurang dari 4.800.000 per tahun.
Yang kedua, mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku. Yang ketiga, menyelenggarakan pencatatan. Selanjutnya, saya akan membahas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yaitu yang pertama, wajib pajak pribadi berstatus tanpa tanggungan, yaitu 54 juta. Yang kedua, penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami 54 juta. Yang ketiga, wajib pajak pribadi yang berstatus kawin mendapat tambahan 4.500.000. Yang keempat, tambahan 4.500.000 untuk setiap keluarga sedarah yang menjadi tanggungan, maksimal 3 orang. Selanjutnya ada tarif pajak. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi dalam negeri sampai dengan 50 juta sama dengan 5%, di atas 50 juta kurang 250 juta sama dengan 15%, di atas 250 juta kurang 500 juta sama dengan 25%, di atas 500 juta sama dengan 30%. Yang kedua, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, mulai berlaku sejak tahun 2010, diturunkan menjadi 25%. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor, diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5%, lebih rendah daripada tarif yang berlaku. Selanjutnya yaitu cara menghitung pajak. Pajak penghasilan wajib pajak badan sama dengan penghasilan kena pajak kali tarif pasal 17, sama dengan penghasilan neto kali tarif pasal 17, sama dengan penghasilan bruto kurang biaya yang diperkenankan UU PPH kali tarif pasal 17. Kedua, pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sama dengan penghasilan kena pajak kali tarif pasal 17, sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP dikali tarif pasal 17, sama dengan penghasilan bruto biaya yang diperkenankan UU PPH dikurang PTKP dikali tarif pasal 17. Lalu saya akan membahas cara melunasi pajak. Pada dasarnya, wajib pajak dapat menghitung dan melunasi pajak penghasilan melalui 2 cara, yaitu yang pertama, pelunasan pajak tahun berjalan, yang kedua, pelunasan pajak sesudah akhir tahun. Yang terakhir, saya akan membahas dasar hukum pajak penghasilan. Dasar hukum pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Namun, dalam perkembangannya, undang-undang ini telah mengalami 4 kali perubahan, yaitu pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, kedua dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, ketiga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan keempat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selain itu, ketentuan terbaru tentang PPH telah disempurnakan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau biasa disebut dengan UU HPP. Baiklah, berakhir sudah materi penjelasan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.